Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan James in the Rock. Gimana WiFi tetangga aman? Udah minum vitamin C belum? Kali ini saya akan menceritakan film Indonesia yang berjudul Pertaruhan. Film ini dibintangi oleh kakak saya sendiri, Adipati Dolken, Aliando Syarif, Jeffrey Nicole, dan masih banyak lagi artis-artis lainnya. Ya udah, biar nggak kebanyakan spoiler di awal, mari kencangkan sabuk pengaman, garuk titit Anda sampai ledes. Dan ini dia, Pertaruhan. Ini diawali dengan 4 remaja yang sedang membawa bola untuk main di lapangan. Namun setibanya di sana banyak ibu-ibu yang sedang berolahraga. Karena lapangannya dipakai, mereka bertiga mengganggunya. Karena ibu-ibu itu merasa terganggu, mereka bertiga dikejar oleh segerombolan zombie yang sedang sange. Tapi untungnya, mereka semua berhasil lolos karena naik mobil bak. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat, di sini Amar sedang memutar lagu yang sangat kencang. Elsan sebagai kakaknya memarahinya karena bisa mengganggu adik bungsunya yang bernama Ica. Libra, Elsan, dan Amar pergi ke klub malam. Sesampainya dia di sana, terlihat banyak orang yang sedang menyaksikan pertandingan wanita di atas ring. Lalu setelah itu pertandingannya dimenangkan oleh Jamila. Buat kalian semua yang nggak tahu Jamila ini siapa, Jamila ini adalah pacarnya Libra. Disinilah mereka merayakan kemenangan Jamila. Saat mereka berempat lagi asik ngobrol-ngobrol sambil minum intisari, tiba-tiba adiknya bungsunya si Ical datang. Ia mengaku mengikuti kakaknya yang pergi ke klub malam, lalu mereka mengajak Ical untuk minum intisari yang bikin happy. Emang dasar kakak-kakak yang nggak tahu diri. Sesampainya di rumah, mereka dimarahi oleh ayahnya karena telah mengajak adik bungsunya keluar malam. Bahkan sampai minum alkohol. Bahkan, Ical ada di kamar mandi karena mabok berat. Keesokan harinya, Ical bersiap untuk berangkat ke sekolah yang diantar oleh ayahnya. Sekalian ia berangkat bekerja. Saat berpisah dengan ayahnya, Ical bukannya pergi ke sekolah, ia malah balik lagi untuk bolos. Ayah Ical atau Pak Musa ini bekerja sebagai satpam di sebuah bank. Saat sedang bekerja, temannya itu memberitahu Pak Musa kalau ia akan dikeluarkan dari kerjaannya itu. Scene berganti ketika Amar yang sedang bermain kartu dengan temannya. Tidak lama setelah itu, ada perempuan yang bernama Asri melewati tongkrongan itu. Lalu Amar mulai beraksi menggodanya. Asri ini adalah orang yang disukai oleh Amar. Setelah Asri pergi, tiba-tiba ayahnya datang dan menarik Amar. Di sini ayahnya menyuruh Amar untuk datang ke rumahnya esok hari. Di tempat lain, Libra sedang diomeli bosnya karena ia telah memukul seorang di klub malam, padahal Ibra sedang melindungi pelayan yang sedang digoda. Namun, bosnya itu tidak mau tahu dengan alasan Ibra. Sedangkan Ical, ia lagi di rumah yang mendengar ayahnya sedang batuk-batuk. Namun Pak Musa menutupi penyakitnya, dia berpura-pura sehat di hadapan anak-anaknya. Di pagi hari, Ical dan anaknya seperti biasa berangkat untuk pergi ke sekolah. Namun Ical melakukan hal yang sama, ia malah bolos dan malah nongkrong di warnet belantara. Tiba-tiba, ada 3 orang preman yang menghampiri Ical dan minta uang untuk mereka jika Ical mau nongkrong lagi di sini. Namun, tiba-tiba Ibra datang yang membuat 3 preman itu ketakutan, terkenal dengan keberingasannya. Di sini, Ical dimarahi oleh Ibra karena bolos sekolah. Di sini ia menjawab, ia bolos karena belum membayar uang sekolah yang membuat dia malu karena terus-terusan ditagih dari pihak sekolah. Di sini Ibra terlihat sedih dan kasihan kepada Ical. Lalu berganti ketika Amar yang sedang di rumah Asri. Di sini ayahnya Asri memberikan pekerjaan untuk Amar sebagai pengantar jemput anak sekolah. Dengan sangat senang, Amar mengucapkan terima kasih karena telah memberikan ia pekerjaan. Di malam harinya, saat semua orang sedang tertidur,
Ibra memberikan uang kepada Ical untuk biaya sekolahnya. Namun, uangnya ditolak oleh ayahnya karena urusan sekolah Ical adalah tanggung jawab ayahnya sendiri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika di tempat kerja, Pak Musa diberitahu kalau dia akan dikeluarkan dan digantikan oleh satpam yang baru. Karena Pak Musa terlihat selalu sakit-sakitan. Namun, setiap pagi selalu berangkat memakai seragam seperti biasa sambil mengantarkan Ical ke sekolah. Scene berganti ketika Ibra sedang bersama pacarnya. Mereka sepertinya tampak bahagia karena bisa berduaan dan akan melakukan adegan pengencrotan. Namun, di saat perjalanan pulang, Jamila memberitahu Ibra bahwa ayahnya itu sudah tidak bekerja lagi di tempat kerjanya. Terlihat di sini Ibra sangat sedih ketika Jamila memberitahukan tentang hal itu. Karena yang Ibra tahu, ayahnya setiap pagi selalu memakai seragam satpam, layaknya seperti akan bekerja. Sampai pada suatu hari, Ibra yang tahu bahwa ayahnya sudah tidak bekerja lagi, dia mengikutinya yang berangkat memakai seragam satpam. Namun Pak Musa bukannya pergi kerja, melainkan berhenti di sebuah warung. Ternyata Pak Musa itu selalu memakai seragam satpam agar anak-anaknya tidak tahu kalau dia sudah tidak bekerja lagi. Dan ketika sore hari Pak Musa akan pulang ke rumahnya. Di suatu pagi, Ical melihat ayahnya yang terjatuh di kamar. Lalu Ibra bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dokter menyarankan agar Pak Musa dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Terlihat di sini Ibra sedang berbicara dengan suster soal pembayaran. Namun, suster itu malah mengejek Ibra karena tidak memiliki uang untuk membayar rumah sakit yang membuat Ibra marah dan memaki suster itu. Mampus lu suster lu, maki-maki aja. Akhirnya Pak Musa hanya bisa dirawat di rumahnya. Terlihat di sini Elsan, Amar, Ibra, dan Jamila sedang mengobrol tentang ayahnya. Ibra mengatakan ayahnya memiliki 4 anak namun mereka tidak berguna sama sekali. Tiba-tiba Elsan mengatakan bahwa mereka harus melakukan apapun demi untuk kesembuhan ayahnya. Tidak lama setelah itu terlihat Jamila yang berpakaian seksi sedang merayu bos klub malam itu. Ternyata mereka merencanakan sesuatu. Mereka merampok bos malam itu agar mendapatkan uang tambahan dan Jamila menjadi pancingannya. Hasilnya mereka rencana itu ketahuan oleh anak buahnya dan akhirnya pertarungan mati-matian pun tak terelakkan lagi. Mereka berhasil lolos. Di sini mereka melihat hasil rampokannya, namun ternyata masih kurang untuk biaya rumah sakit. Namun di sini Jamila mengatakan dia akan bertanding besok. Jika dia menang, hadiahnya akan diberikan kepada Ibra untuk biaya ayahnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Jamila sedang bertanding, ternyata ia kalah di pertandingan itu dan membuat ia merasa karena tidak bisa membantu Ibra. Di pagi harinya, datang ke tempat kerja ayahnya dulu sebagai satpam di sebuah bank. Lalu ia meminta bantuan untuk ayahnya yang sedang sakit, sebagai jasa ayahnya yang telah lama bekerja di sana. Bukannya membantu, ia malah menghina ayahnya karena tidak ada waktu untuk mengurusi mantan seorang satpam. Mendengar hal itu, Ibra marah dan ingin memukulnya, karena kantornya tidak menghargai sebuah jasa sampai akhirnya Ibra pun diusir. Emang kantor anjing emang nih, gak mau emang banget mengurusi orang-orang yang sakit, emang kalau orang-orang petinggi. Ketika Pak Musa mengetahui apa yang dilakukan Ibra, itu membuat ia marah karena itu sudah merusak nama baik ayahnya. Tidak lama setelah itu, Pak Musa terjatuh lagi di kamarnya. Lalu Ibra membantunya dan memperlihatkan kepeduliannya. Ibra, Elsan, dan Amar, mereka sedang serius membicarakan tentang ayahnya Ibra. Ibra mengatakan, waktu kita tidak banyak jika masih mau melihat ayahnya. Dan Ibra mengatakan juga kalau kita harus merampok agar mendapatkan uang yang banyak dengan hasil yang cepat. Namun di sini Elsan menolaknya karena takut tertangkap atau mati.
Setelah Ibra mengingatkan perkataan Elsan waktu itu bahwa kita harus melakukan apapun untuk ayahnya, akhirnya Elsan pun mau untuk melakukan aksi perampokannya. Dan mereka pun berencana untuk merampok bank di tempat kerja ayahnya dulu. Mampus tuh bang yang udah ngehina tuh. Scene berganti ketika Amar sedang memperbaiki mobil ayahnya Asri. Lalu Amar meminta izin meminjam mobilnya dengan alasan untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Ayah Asri pun menyetujuinya dan meminjamkan mobil pribadinya ke Amar. Namun sebelum pulang, Amar mengajak Asri untuk berbicara dan dia meminta maaf kepada Asri karena selalu mengganggu dan menggodanya. Amar juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu Asri lagi. Mendengar hal itu, Asri terlihat bingung karena Amar tidak seperti biasanya. Setelah itu Amar memberikan gelang kepada Asri sebagai tanda bahwa Amar menyukai Asri. Lalu dia tidak akan lagi menggodanya. Di sini Asti sudah mulai membuka hatinya untuk Amar setelah Amar melakukan semua itu. Di tempat lain, Ibra yang sedang bersama Jamila menceritakan bahwa dia akan merampok bank. Jamila sedih mendengar itu karena dia tidak mau kehilangan Ibra. Dan di sisi lain, dia juga tidak bisa mencegahnya. Namun untuk meyakinkan dan menghilangkan kesedihan Jamila, Ibra mengatakan bahwa dia akan kembali untuk ayahnya dan Jamila. Scene berganti ketika Amar mengajari Ical untuk belajar mengaji. Amar terlihat serius belajar mengaji dengan Ical. Sedangkan Elsan, dia hanya bisa menatap foto-foto yang waktu kecil ketika bersama keluarganya sambil meneteskan air mata. Sampai tiba pada waktunya, mereka akan melakukan aksi perampokannya. Sampai saat setengah perjalanan, mereka menyadari ada sesuatu di dalam bagasi. Kemudian Ibra menyuruh Elsan untuk mengeceknya. Namun saat dilihat, ternyata Ical mengikuti mereka. Ical pun dibawa ke dalam mobil dan dimarahi. Karena waktu yang semakin terbatas, Ical pun dibawa melakukan aksi perampokan. Sampailah di bank. Sebelum aksi perampokan, mereka meminta maaf kepada Ical karena mereka selalu memukul dan memarahi Ical. Setelah itu, mereka melakukan aksinya. Semua orang yang ada di bank ketakutan. Ibra menodongnya dan yang lain mengambil uang di bank itu. Sedangkan Elsan dan Amar yang mengawasi jika ada orang yang melaporkan aksinya. Namun tiba-tiba, bos dari bank itu datang. Ibra langsung memukulnya dan meminta memasuki sejumlah uang ke dalam tasnya. Terlihat, di sini Elsan yang merasa kasihan karena ada seorang perempuan yang panik dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan Elsa menghampirinya ingin membantu meskipun Amar sudah memperingati untuk tidak membantunya. Di sini Amar juga ikut tertembak setelah dia mau menyelamatkan bayi yang sedang menangis. Kemudian Elsan menghampiri orang itu, menghajarnya sampai ia pingsan. Dan Ibra yang sudah selesai membawa uang itu lalu keluar, lalu Ibra juga tertembak. Tanpa memperdulikan dirinya, Elsan yang tertembak langsung menghajarnya sambil dia menahan rasa sakit. Ibra terus memukulinya sampai orang itu pingsan atau mati, nggak tahu lah. Tidak lama kemudian, Ical masuk ke sana dan melihat ketiga kakaknya yang sudah tertembak. Melihat Ibra yang masih bisa bangun, Elsa meminta kepada Ibra pergi membawa uang hasil rampokannya dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Lalu Ibra pun pergi. Sesampainya di rumah, Ibra membawa ayahnya ke rumah sakit. Dan setibanya di rumah sakit, Ibra menemukan suster yang dulu pernah menghinanya. Lalu memberikan uangnya. Ibra meminta diberikan tempat yang paling bagus untuk ayahnya. Kemudian Ibra pergi dari rumah sakit. Di lain tempat, Jamila yang sedang resah menunggu kedatangan Ibra
Dia terus menelpon Ibra. Sesampainya di sana, dia langsung jatuh di tepat dan di pangkuan Jamila. Terlebih dia sudah tidak bisa lagi menahan luka tembakan yang ada di perutnya. Lalu ia merasa itu adalah akhir hayatnya. Dan kemudian Ibra meminta agar Jamila bisa menjaga dirinya baik-baik dan menjaga Ical bersama ayahnya. Akhirnya Ibra pun mati dan polisi datang. Lalu scene berganti kepada Amar dan Elsa yang berada di penjara. Lalu Pak Musa pun meminta maaf kepada wartawan untuk anak-anaknya yang telah melakukan perampokan di bank demi menyelamatkan nyawanya. Di sini juga Pak Musa menyesal betapa tak berartinya dirinya bagi mereka, dan film pun tamat. Ending yang sangat merampokkan.